Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzikrullah alamal iman wa bara'atun minan nifaqi wa hasnun minasyaitani wa khirzun minan nar." Zikir kepada Allah adalah tandanya keimanan. Maksudnya orang kalau beriman kepada Allah, ciri-cirinya senang berzikir kepada Allah, senang nyebut namanya Allah, senang mengingat-ingat Allah. Jangan kebalik, ngakunya iman tapi senengannya mengingat kesalahan orang. Ngakunya iman lebih senang membicarakan orang. Jangan sampai kebalik. Wa bara'atu minan nifaqi, orang yang ahli zikir dia akan terbebas dari sifat munafik. Wa hasnun minasyaitani, dan dia akan terjaga dari setan. Ini kemarin minggu lalu sudah kita jelaskan ini. Wa harzun minan nari, dan menjadi tameng dari siksa neraka. Banyak sekali kalimat-kalimat yang menjadikan orang selamat di hari kiamat. Di antara Rasulullah pernah bersabda, 2 kalimat yang ringan di lidah tapi berat di timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rasulullah pernah bersabda, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, dakhalal jannah. Banyak keterangan-keterangan tentang menerangkan tentang keutamaannya zikir, bahwa dia akan mendapatkan jaminan surga. Waruya Wahab ibnu Munambi an Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala lama ba'asa Yahya ibnu Zakaria alaihissalam ila Bani Israel amarahu bi ayyamurahum bi khamsi khisalin. Diceritakan bahwa Nabi Yahya bin Zakaria diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke bangsa Israel untuk menyampaikan 5 perintah. Jadi Nabi Yahya datang kepada bangsa Israel untuk menyampaikan 5 perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yadribu lahum bikulli khislatin masalan. Dan Nabi Yahya diperintahkan menyampaikan dengan 5 perintah itu dibuat perumpamaan, dibuat gambaran. Biar apa? Biar umatnya itu paham. Memang kita kan kadang gitu ya, kita kadang itu paham menyampaikan keterangan kalau dibuat perumpamaan. Malah kadang kiai-kiai dulu itu pesennya itu, nasihatnya tidak mengeluarkan dalil, malah langsung perumpamaan yang dikeluarkan. Misalnya ada Kiai almarhum almaghfurlah Kiai Nuruddin Qasim. Beliau waktu ngasih nasihat kepada santri di pondok saya masih santri waktu itu. Jadi santri itu kun lomboan walatakun puhungan. Puhung apa puhung? Singkong. Jadi santri itu jadilah kamu seperti cabai, jangan jadi kamu seperti singkong. Maksudnya apa? Kok kita di santri itu disuruh jadi seperti cabai, tidak jadi singkong? Maksudnya santri harus punya prinsip seperti cabai. Cabai ada di mana saja bikin pedes. Ya, di mana saja. Ibu-ibu punya kolak. Kolak itu kan manis loh ya. Campuri cabai menjadi pedas, kolak pedas. Ada es yang dikasih timun itu kan harusnya seger, dikasih cabai menjadi pedas, es rujak. Tidak hilang pedasnya. Beda sama singkong. Singkong keluar dari tanah berbentuk singkong, dibawa ke gelengkung, dirubah menjadi geduk. Udah hilang dah rasa singkongnya. Baru dibawa ke Denpasar, dirubah menjadi kolak, dirubah jadi jemblem, dirubah jadi hilang singkongnya, masuk ke ini berubah, masuk ini berubah, hilang. Jangan sampai santri
kumpul sama tukang joget, ikut-ikut joget-jogetan. Kumpul sama tukang mabuk, ikut mabuk-mabukan. Kumpul tukang judi, ikut judi-judi. Nah, kita juga beriman harus seperti itu, harus punya prinsip. Nah, Nabi Yahya bin Zakaria ini disuruh membuat perumpamaan. Disuruh membuat perumpamaan biar apa? Umatnya paham. Amarahum ayya'budallaha wa la yusriku bihi syai'an. Yang pertama, Nabi Yahya memerintahkan kepada umatnya Bani Israel agar menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Menyekutukan itu Bu ya, mengakui Allah sebagai Tuhannya, tapi mengangkat perkara lain sama dengan Allah, ini namanya menyekutukan. Kalau orang ateis, orang yang tidak percaya dengan agama, itu bukan menyekutukan, bukan musyrik mereka. Mereka orang yang nggak punya agama, lamilatala, tidak punya agama mereka. Bukan menyekutukan lagi, tapi tidak mengakui Tuhan sama sekali, tidak mengakui Allah. Jadi menyembah Allah tanpa menyekutukan, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Maksudnya apa? Tidak memposisikan makhluk di posisinya Allah, apa saja. Jadi orang musyrik itu bukan hanya orang yang menyembah patung, terus menyembah pohon, bukan. Orang yang musyrik itu orang yang meyakini bahwa salah satu makhluknya Allah memiliki kekuatan sama dengan kekuatannya Allah. Contohnya ibu-ibu sakit gigi, ya. Obatnya apa Bu? Sakit gigi? Enggak, yang obat-obat toko apa nih? Postan. Kok di dalam hatinya meyakini bahwa yang menyembuhkan sakit gigi ini postan, dengan kekuatan obatnya itu, sampai mengatakan kalau tiada ada postan gigi saya nggak akan sembuh. Berarti dia memposisikan obat postan itu di posisinya Allah. Tuh, tidak boleh kita seperti itu. Makanya kita minum obat apa saja, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah minum, Alhamdulillah, sembuh. Alhamdulillah, habis minum postan sembuh. Tapi kan Alhamdulillah dulu Bu ya. Maksudnya Alhamdulillah dengan pelantara postan Allah memberikan kesembuhan. Wa daraba lahum masalan, dan Nabi Yahya membuat contoh perumpamaan dengan maksud perintahnya Allah tidak menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Perumpamaannya apa? Faqala masalus syirki kamasalir rajulin istara abdan min khalisi malihi. Perumpamannya orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah ini seperti halnya seseorang yang beli budak dengan harta pribadinya sendiri, uang pribadinya sendiri. Saya misalnya beli budak dengan uang saya sendiri. Summa askanahu daron wa zawwajahu jariyatan lahu. Kemudian budak ini saya rawat dengan baik, saya kasih rumah, saya kasih tempat tinggal, kemudian saya nikahkan dengan jariyah, dengan seorang wanita. Wa dafa'a ilaihi malan, kemudian saya kasih harta, saya kasih modal. Wa amarau ayyutajira ayyatajira bihi. Kemudian saya diperintahkan dia untuk berdagang. Jadi dikasih modal. Jadi budak yang ndak kanggo ya, budak ini kan hina. Kemudian saya beli, kemudian saya kasih rumah, saya rawat, saya nikahkan, dan saya kasih modal untuk bekerja. Wa yaqulu minhu ma yakfihi, dan saya kasih izin, makan kamu secukupnya.
kamu kerja, dari kerja ini saya kasih modal, jualanlah kamu. Untungnya kamu makan secukupnya. Wa yu'ti ilaihi fadlar bihi, dan berikan kepadaku keuntungan sedikit saja. Keuntungan daganganmu kasih saya sedikit, tapi untuk kebutuhanmu ambil pakai makan kamu. Fa'amida al-abdu ila fadlir bihi faja'ala yu'tihi li aduwi sayyidi. Tetapi budak ini setelah bekerja dapat keuntungan, bukannya dia kasih lebihan keuntungannya kepada tuannya, kepada saya, misalnya saya yang beli, tapi justru dia berikan kepada musuh saya. Ya. Misalnya contohnya sekarang Israel, ya. Jadi ada budak dibeli sama orang Islam, dikasih modal, kemudian untungnya nggak dikasih sama tuannya, malah dikasih sama Israel yang menyakiti misalnya. Jadi bukannya diberikan kepada yang merawat, yang ngasih modal, malah dikasih sama musuh tuannya. Wa yu'ti li sayyidi minhu syai'an yasiron. Jadi ini keuntungan besarnya diberikan kepada musuhnya, tuannya hanya dapat bagian sedikit, syai'an yasiron, sedikit. Fa'ayyukum yardo bimisli hadal abdi. Apakah kiranya kalian ridho kepada budak tersebut? Kalau ibu-ibu ditanya, kira-kira ibu-ibu ini setuju nggak sama pembantu yang model seperti itu? Tentu nggak setuju, ya. Kalau sekarang bahasanya pembantu lah. Jadi ada orang miskin dibantu, dikasih rumah, dikasih modal, suruh kerja, nanti saya kasih sedikit. Yang ngasih dikasih sedikit sekali, keuntungan besar dikasih musuhnya. Tentu kita nggak setuju. Nah, gambarannya orang yang musyrik itu seperti itu. Allah jadikan kita sebagai budaknya Allah. Kita diciptakan oleh Allah, kita sebagai hamba Allah, sebagai budaknya Allah. Abdullah artinya budaknya Allah. Kemudian Allah cukupi hidup kita. Allah cukupi hidup kita. Kita dikasih sawah, dikasih pekerjaan ini, kemudian bisa menghasilkan rezeki. Semuanya itu modalnya dari Allah. Dari dia bisa bekerja karena badannya sehat datangnya dari Allah. Dia bisa ahli begini begitu karena dia memiliki kedua tangan yang sehat, memiliki pikiran yang sehat, semuanya dari Allah. Sudah seperti itu, Allah minta sedikit, ayo rezekimu berikan untuk zakat. Lah kok malah manusia yang dikasih rezeki oleh Allah, kemudian yang diberikan keuntungannya itu malah dipakai persembahan kepada makhluk Allah yang notabene itu musuhnya Allah. Apa itu? Diserahkan pada sesembahannya. Kalau mungkin sekarang itu bahasanya ke patung, ke kayu, kalau di sekeliling kita, Bu, ya. Kalau di mana? Di orang-orang Bali, jadi bawa apa namanya itu? Seperti itu, sajen dibawa. Jangan pikir hanya di Bali aja, di Jawa juga ada, Bu, ya. Jangan pikir non-muslim juga ada yang model seperti itu. Ada dibawa ke laut. Dulu saya masih kecil, ya. Dulu saya waktu masih kecil sering sekali diajak bukan sering sih, sewaktu-waktu. Baterainya habis. Sebagai mic ya, semoga dengar, Bu, ya. Teriak-teriak dikit. Saya dulu sering diajak, bukan sering, sewaktu-waktu diajak ke laut. Jadi ada orang yang kaya, ceritanya nggak tahu apa, pokoknya udah motong kambing di laut, makan-makan di sana. Cuma ada yang aneh satu, kepalanya dibuang ke laut.
Nah ini ya. Nah dulu nggak ngerti, anggapnya masih zaman jahiliyah dulu. Nah, tapi setelah anak-anak sudah dipondokkan, sudah bisa memberikan aset sama orang tuanya, akhirnya nggak ada praktek seperti itu. Ada tetap ke laut, tapi semuanya dimasak dan tidak ada acara apa-apa. Dan ke laut cuma motong kambing, masak-masak, makan-makan, mandi, rame-rame pulang gitu aja. Katanya tolak balak, katanya tolak balak, bahasanya tolak balak, karena orang Jawa itu sangat meyakini sekali adanya Nyai Roro Kidul. Iya. Ini sepanjang memang di pantai selatan sampai ke Jawa Tengah, sampai ke Jawa Barat, daerah Cilacap itu meyakini. Mungkin memang iya ada, tapi itu bangsa lelembut, bangsa jin yang namanya Nyi Roro Kidul. Mungkin ada. Saya sih belum kenalan Bu ya, tapi saya juga tidak ingin kenalan gitu. Nanti jatuh cinta nanti. Itu ya. Jadi itu namanya persembahan. Kita nggak diperbolehkan seperti itu. Jadi mempersembahkan sesuatu kepada selainnya Allah Subhanahu Wa Taala itu termasuk musyrik. Jadi hati-hati kita hal-hal yang seperti itu. Tentunya Allah Subhanahu Wa Taala nggak terima, Allah Subhanahu Wa Taala marah. Sering saya sampaikan, misalnya bagaimana orang yang perilakunya baik, ahli bersedekah, baik sama tetangga, senang bantu fakir miskin, tapi dia nggak percaya kepada Allah, tapi dia mempercayai Tuhan selain Allah. Apakah dia tidak ada toleransi dari Allah? Tidak ada. Dia tetap di ahli neraka, selama-lamanya ahli neraka. Tidak kok bisa. Dia sama saja misalnya. Sekarang presiden kita Pak Jokowi. Ya. Jadi kita punya presiden Pak Jokowi. Kemudian ada orang yang baik. Maksudnya baik apa? Waktu yang bayar pajak, tidak pernah melanggar lalu lintas, perilakunya baik. Tapi satu, dia menuduh kepada Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi punya istri 2 misalnya. Tidak terima Pak Jokowi, biar dia orang baik. Kayak siapa? Kayak Allah difitnah oleh orang-orang Nasrani, dianggap Allah punya anak. Dianggap kalau orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair anaknya Allah. Kalau orang Nasrani mengatakan Isa anaknya Allah. Ya kalau Isa anaknya Allah berarti Bunda Maryam istrinya Allah. Dan berarti Allah ini punya saudara ipar. Ya, Imran itu saudara iparnya. Dan berarti punya mertua namanya Hana. Lo punya mertua, rumput nanti Bu ya. Oh, berarti kalau gitu Yahya ini keponakannya Allah, kan gitu jadinya. Tidak ada karuan. Ini punya. Jadi tidak akan bisa mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala kalau memang dia tidak beriman, walaupun dia orang baik. Sehingga makanya asal ada di dalam hatinya keimanan tidak ada Tuhan selain Allah, biar dosanya seberapapun pasti dia ahli surga. Asal keimanan ini dibawa sampai mati, walaupun mampir dulu ke dalam neraka. Mampirnya ini yang gak senang gue ya. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya wa amarahum bis sholati. Kemudian Nabi Yahya memerintahkan sholat. Jadi sholat ini dari zaman nabi-nabi terdahulu sudah ada sholat. Walaupun sholatnya mungkin berbeda tata caranya, tapi ada yang namanya sholat itu ada. Rasulullah sebelum diutus menjadi nabi, sebelum beliau di-Isra Mi'rajkan, Rasulullah sholat. Sholatnya apa? Sholat pagi sama sholat sore atau sholat malam. Itu ya, sholatnya 2 kali. Kenapa? Karena tuntunannya dari orang tua-tuanya seperti itu. Dan Rasulullah nggak tahu mana yang benar. Makanya diceritakan Rasulullah ketika menjelang menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah ini umur 37. Ini sudah mulai resah, bingung. Praktek yang ada di masyarakat itu praktek yang nggak benar. Tapi yang benar kayak apa Rasulullah nggak tahu.
Mau baca kitab apa Rasulullah tidak bisa baca. Mau belajar kitab Injil Rasulullah tidak bisa baca Injil. Rasulullah udah bingung Rasulullah. Mana ini? Apa jawabannya? Kemudian Rasulullah menyendiri. Berangkatlah Rasulullah ke Gua Hira. Karena di Gua Hira itu kan melihat Mekah itu kelihatan dari Jabal Nur. Di sana Rasulullah melihat Mekah itu bengong. Apa yang harus saya sampaikan kepada umatku? Tapi aku nggak ngerti mana yang benar. Kadang Rasulullah di Gua Hira itu selama 3 hari 3 malam, kemudian Rasulullah pulang. Kemudian beberapa hari berikutnya datang lagi, mondar-mandir Rasulullah, tapi tidak menemukan jawaban. Jadi gelisah, tapi tidak ketemu jawaban. Kemudian di akhir Rasulullah waktu itu sudah umur 40 tahun, Rasulullah pas waktu itu bulan Ramadan. Saya masih belum membaca riwayat apakah sudah ada perintah puasa saat itu. Maksudnya puasa Ramadan. Allah alam. Kalau nggak salah perintah puasa Ramadan itu beliau ketika ada di Madinah kalau nggak salah. Rasulullah selama 40 hari 40 malam tidak pulang-pulang. Tidak pulang-pulang, diem ada di sana. Terus keperluan makannya siapa? Sayyidah Khadijah yang ngirim makanan. Nah saat sudah dapat 40 hari itulah beliau didatangi malaikat Jibril. Di sanalah Rasulullah pertama kali mendapat diangkat menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Wa daraba lahu masalan. Kemudian Nabi Yahya bin Zakaria itu memberikan gambaran contoh perumpamaan tentang masalah sholat. Faqala masalus sholati kamasali rajulin ista'dana ala maliki minal muluk. Perumpamaan sholat ini seperti halnya seseorang yang minta izin datang menghadap ke seorang raja. Fa'adzana lahu fadakhala alaihi. Kemudian diizinkan sama raja, ayo silakan masuk kamu ke istanaku. Dipersilakan masuk. Fa'aqbala al-malik alaihi biwajhihi liyasmi'a maqalati. Raja duduk di sini, terus tamunya datang, raja siap mendengarkan. Ayo ngomong apa kamu? Didengarkan sama raja. Siap mendengarkan gini. Wa yubdo hajatahu. Dan raja ini siap. Kalau hamba ini rakyat ini butuh apa-apa, mau dikasih sama rajanya ini. Orang dia baik-baik datang minta izin datang ke istana, kemudian sudah ngobrol sama, padahal sulit sekali ketemu sama raja. Raja siap mendengarkan, siap memenuhi kebutuhannya. Faja'ala yaltafitu yaminan wa shimalan. Kemudian orang ini saat raja mau mendengarkan gini, ternyata orang ini tolak ke kanan kiri, tolak begini, tolak ke sana kemari. Walam yahtimu liqata'i hajati. Akhirnya apa? Akhirnya sang raja pun tidak mau memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Fa'arada anhu al-malik walam yaqta hajatahu. Jadi dia ini sang tamu ini tolak ke sana kemari, malah tidak mau menyampaikan apa-apa, malah menyampaikan pun tidak serius, tidak jelas. Akhirnya akhirnya raja ini males. Apa orang ini datang baik-baik katanya mau ketemu sama saya. Akhirnya fa'arada anhu al-malik, sang raja berpaling kepadanya. Walam yakti hajatah, dan tidak akan dipenuhi kebutuhannya. Ini sama dengan kita sholat, ya. Sholat. Kalau kita artikan yang lebih penting, artikan yang lebih dalam, yang lebih hati-hati, kita sudah diundang sholat, ya. Diundang sama Allah sholat. As-sahabah hayal sholat, datang kita yang masjid ke masjid, yang mengambil air wudhu kemudian sholat. Sudah siap. Pertama ngomongnya, ini wajahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah dihadapkan, ini wajahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Terus
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Udah ikrarnya udah kuat sekali, bagus sekali. Allah senang, Allah dengarkan. Ternyata toleh ke sana. Maksudnya yang noleh hatinya, noleh kompornya belum dimatikan. Noleh ke sana, tuh hujan jemuran, belum diambil besok anak-anak sekolah. Misalnya, akhirnya bingung, gimana ini, kompor belum dimatikan, jemuran belum diambil, lagi anak-anak ini belum pulang-pulang kemana, ini suami saya juga nggak jelas kemana, bingung aja. Akhirnya nggak ketemu rokaatnya dapat berapa. Akhirnya nggak jadi minta Allah lagi menentang serius apa yang kamu minta? Kamu aja nggak jelas. Orang dia aja mintanya dia nggak tanya diminta apa. Padahal yang minta Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau serius dan dikabulkan nih, ya Allah, dunia akhirat sudah enak. Coba kita artikan, Rabbi, Tuhanku, ighfirli, ampuni dosaku. Kalau sudah tidak punya dosa kan tenang. Rabbighfirli warhamni, sayangi aku. Kalau sudah disayangi sama Allah, ya tidak akan ada kesusahan. Orang sudah disayang, masa disayang kemudian dikasih musibah? Ya tidak, orang sudah disayang. Rabbighfirli warhamni wajburni, cukupi aku ya Allah. Kalau udah cukupi tidak bingung. Sholatnya rajin, tapi tiap hari bingung aja. Jangan-jangan ketika wajburninya ini nggak tahu artinya. Atau terlalu cepat Rabbighfirli warhamni yang minta aja nggak tahu yang diminta apa. Malaikat yang jaga kamu ini minta apa, kamu ini malaikat sudah gregetan. Ini yang sudah diterima, yang sudah menghadap. Apalagi dipanggil-panggil tidak menghadap, ya makin Allah tidak ingat apa-apa. Udah ditinggal dipanggil hayalah sholat, santai, masih nonton TV misalnya, masih ngobrol, masih lanjut kerja sampai habis waktu sholat. Ya Allah nggak peduli, orang dia nggak peduli. Sampai ya ada perkataan sholat ini sebagai apa namanya, barometer. Apa barometer itu ya? Menjadi ukuran, tolak ukur, menjadi tolak ukur. Tolak apa? Tolak ukur pertolongan Allah. Cepatnya pertolongan Allah tergantung pada cepatnya hamba ini menyambut perintahnya Allah yang berupa sholat. Kalau kata guru saya, Bu ya, kalau dengar adzan gelintam santai. Ya pertolongan Allah ya santai, Bu ya. Santai, beda. Makanya ada tingkatannya orang yang berwudu ketika adzan. Ada berwudu sebelum adzan. Ada adzan sudah ada di masjid. Ini beda tingkatannya, pahalanya beda. Dan salah satu wasilah untuk tercapainya hajat yang paling kuat adalah sholat. Makanya kan banyak cerita-cerita yang waktu itu kita cerita Nabi Isa itu kan, ketika mau berdoa diawali dengan sholat. Nah, kita sudah diajarkan, Bu, ya, berupa sholat hajat. Jadi butuh apa-apa kita sholat hajat. Sholat hajat ya sudah sholat 2 rakaat gitu. Tapi kalau ada yang mau 4 rakaat, 4 rakaat bagus. Sholat hajat ya apa surat-suratannya? Ya boleh ayat kafirun sama qul huwallahu ahad sudah cukup. Ya. Kemudian minta sama Allah. Tapi ada yang ya, ada kadang orang kalau sholat tahajud atau sholat hajat khusyuk sekali, pelan-pelan bacanya karena mau minta sama Allah. Tapi giliran sholat wajib sembrono ngomong qolin amin. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena yang wajib itu lebih
kuat atau lebih penting daripada yang sunnah. 1000 rakaat sholat sunnah tidak akan bisa menandingi satu sholat wajib. Sholat wajib walaupun sholat yang dilakukan di siang hari. Wa amarahum bisyam wa daraba lahum masalan faqala. Kemudian Nabi Yahya bin Zakaria memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Kemudian Nabi Yahya bin Zakaria membuat perumpamaan tentang puasa. Faqala masalus shaimi kamasali rajulin labasa jubbatan lil kitab.